Kemarin terjadi penangkapan Pak Jumlate dari mitra koalisi ini. untuk memenangkan Pilpres 2024. Apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY yang diagendakan itu dadakan pasca kejadian penangkapan di Jakarta atau sebelumnya kebetulan sudah direncanakan, sudah ada agenda seperti itu? Mas Anies dan Mas Ahaye ini pasangan yang paling ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, program podcast yang diinisiasi oleh Polsek Research and Consulting dalam rangka mewarnai suasana politik. Di saat ini saya sudah ditemani oleh senior kita semua, tokoh aktivis Subang Hari Prima. Ya, selamat malam Pak Direktur. Sahabat saya. Ya, selamat datang Bang. Ya, di terima Ruang kasih. Terang Politik. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih hadir dalam podcast yang fenomenal saat ini, dan saya lihat juga banyak tokoh-tokoh yang diundang. Bangga lah. Alhamdulillah. Pokoknya nanti Bang kita akan berganti-gantian di sini. Ya, Kita pengen tahu update terbaru Demokrat Sumatera Barat. Ya, target apa Bang? 2020. terima kasih Pak Direktur. Terkait Demokrat di Sumatera Barat, bahwasanya tahun belakangan kita sudah mulai bekerja di seluruh tingkatan, apakah itu DPC maupun DPD sampai ke tingkat PAC, dalam rangka untuk menyambut konstelasi atau pesta politik di 2024. Tentunya kita sebagai partai yang sudah pernah mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatera Barat tentu ingin mengulang kembali kejayaan tersebut. Yang mana waktu itu di Sumatera Barat kita menjadi partai pemenang dan mengantarkan kader terbaiknya menjadi Ketua DPRD di Sumatera Barat. 2009. 2009. Pak Yul Teknil. Tentu kejayaan ini kita harapkan bisa kita ulang kembali di tahun 2024 ini. Bahkan malah ada pameo Bang 2009 itu akan jadi anggota DPR. Iya, bahkan ada anggota DPD nomornya sama dengan Demokrat juga Ya, mendapatkan cipratan. efek, ya, Cipratan, ya. gitu. Gara-gara nomor urut sama. Ya, jadi terkait target tersebut, sebagaimana arahan Pak Ketua dan juga sudah disampaikan, tentu segala sesuatu itu harus terukur. Kita bukan pada saat untuk menggeser kader, tapi kita menambah kursi di DPRD provinsi. Nah, itu yang menjadi target kita. Minimal di dapil itu adalah penambahan 1 kursi setiap dapil provinsi. Sekarang Demokrat berapa kursi Bang? Sekarang ada 10 kursi kita. 10. Pas lah. Ya, karena dapil sekarang itu kan ada kita 2 kursi di 2 dapil. Dapil 3 Tinggi Agam, kemudian dapil 6 Datar, Solunto, Sijunjung, Padang Panjang, itu kan juga kita mengantarkan 2 orang kader. Nggak mau diukur. Eh, 17 gitu. Memang ada ukuran. Sebagaimana kita ketahui, segala sesuatu itu di politik kita tidak hanya tergantung kepada spekulasi publik saja, tapi harus diukur. Nah, karena itu kita melakukan survei secara periodik dalam rangka untuk melihat bagaimana respon publik terhadap kinerja caleg-calegnya, dan kemudian seperti apa harapan publik terhadap
caleg yang diusung oleh Partai Demokrat sendiri. Ya, kalau strategi yang pasti setiap partai itu mempunyai strategi tertentu dalam menggapai target. Tapi yang pasti adalah yang pertama itu konsolidasi partai itu pasti. Yang mana kita di Demokrat sudah melakukan konsolidasi yaitu Muscap di 19 kota kabupaten. Ada ketua lama yang terpilih kembali dan yang sudah 2 periode itu ada regenerasi diserahkan ke kandidat-kandidat yang baru. Nah, dengan komposisi sekarang kita optimis bahwasanya dengan konsolidasi internal, kemudian pekerjaan-pekerjaan politik yang dilakukan oleh kader-kader, baik itu di DPRD tingkat kota maupun provinsi, kita optimis target tersebut bisa tercapai. Kalau di Demokrat sendiri di komposisi yang lama itu juga banyak yang muda, apalagi yang sekarang. Tapi bukan hal baru gitu. Bukan hal baru, artinya dia memberikan ruang yang cukup besar terhadap anak muda untuk berpartisipasi di partai politik. Termasuk saya sendiri. Saya nggak. Bang, jabatannya apa di Demokrat? Saya sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis. Kepala Badan Komunikasi Strategis. Ya. Di kemenangan. Kalau seandainya ada target nggak capai, Bang Ari juga ditanya Pak Mul kayaknya. Perlu dievaluasi juga ya. Oke, masih bicara strategi, Bang Ari. Kita tahu lah, Pak Meo di Sabau. Kalau dalam memilih tim, faktor 3T ini nih, akah, tokoh, tagih. Kami menilai kan sosok Demokrat AHY memenuhi 3 unsur ini. Gagah 11-12 lah dengan kita kan. Ketokohan ada tagih itu beliau juga. Nah, apakah Demokrat akan mempergunakan AHY atau justru karena mendukung Anies menunggu kotel efek dari Anies? Mana yang akan sebetulnya dengan bagi kami Mas Ketum AHY ini merupakan magnet dalam berpolitik, apalagi di Sumatera Barat. Sesuai yang Pak Dir sampaikan, 3 yang menjadi indikator calon pemimpin di Sumbar itu takah, tokoh, tagih. Menurut kami dari ketua partai yang ada di Indonesia, beliaulah yang menurut kami ini bisa mendapat nilai 9 terkait hal itu. Ya. Pamul juga bisa dimasukkan kategori 3. Betul. Tokoh lokal. Namun demikian, kalau apakah akan memanfaatkan ketua, ya itu otomatis. Misalnya Mas Ketum AHY merupakan magnet politik di Partai Demokrat. Dan tentunya ini menjadi salah satu yang menarik juga bagi orang mengapa masuk ke Partai Demokrat. Memang dulu ketika beliau keluar dari jalur TNI kan banyak pertanyaan itu. Apakah beliau akan mampu memimpin partai? Belum punya pengalaman. Nah, waktu membuktikan bahwa ternyata beliau bisa gitu. Dari persoalan adanya upaya untuk mengambil alih kekuasaan di Demokrat. Ya, sudah ada pertarungan yang beliau ikut. Ya. Walaupun bukan elektoral. Betul. Lebih lagi daripada elektoral karena ada tangan-tangan yang tidak terlihat ikut bermain ya. Oke, Bang, masih bisa strategi lagi nih. Ya. Kita pengen tahu gimana cara Demokrat menentukan caleg nih. Karena kan kawan kami dapatkan banyak juga yang antri debut nih. Nah, terus dalam menyeleksi caleg-caleg ini yang Demokrat ada uji. Yang pasti kita menetapkan sesuatu atas dasar ukuran yang jelas, tidak atas kesewenang-wenangan pengurus DPP maupun DPD maupun DPC. Adapun yang menjadi parameter kita, yang pertama itu tentu loyalitas.
loyalitas, kemudian kapabilitas. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa uh, peluang untuk menang juga menjadi pertimbangan utama. Tapi tetap loyalitas dulu nih. Loyalitas, kredibilitas, kapasitas gitu kan. Nah, itu. Jadi atas dasar itu caleg-caleg itu kita evaluasi. Nah, kemudian memang tidak terlepas dari yang sebagaimana saya sampaikan, peluang menangnya. Nah, ini tentu tidak terlepas dari ketokohan. Baik, sekarang kita geser nih. Ya, betul. Saya pengen tahu apa alasan Ya, ini sebetulnya pertanyaan buat pusat, tapi bagi kita Sumbar menilai bahwasanya mengapa pada akhirnya Demokrat menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies, karena kami melihat bahwasanya beliau merupakan simbol dari perubahan dan perbaikan. Nah, hal ini juga sudah kita lihat dari rekam jejak yang sudah beliau lakukan. Mulai dari kampus, beliau sudah menjadi aktivis, kemudian seorang akademisi, kemudian juga pernah menjadi rektor, pernah juga mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden, dan menjadi menteri pendidikan, dan pada akhirnya beliau juga pernah menjadi gubernur. Artinya itu pernah justru langkah pertama politiknya Pak Anies kalau kita lihat rekam jejak di Demokrat, betul, konvensi, ikut konvensi. Dan di sana juga beliau sudah memperlihatkan bagaimana narasi dan gagasan-gagasan kebangsaan terkait Indonesia itu seperti apa ke depannya. Bagaimana ekonomi yang merata, kemudian politik yang berkeadilan. Jangan kita berharapkan yang kaya tambah kaya, yang miskin juga kaya gitu. Jangan hanya ada semacam ketidakberimbangan. Nah, atas dasar itu menurut kami Partai Demokrat pada akhirnya menentukan pilihan kepada Pak Anies. Nah, sekarang ini yang Demokrat terdampak. Kalau kita melihat sekarang ini, khususnya Sumbar ya, Sumbar ini cukup, data kami cukup Mas Anies punya. Ya. Ini apakah tersuplai juga? Enggak? Kalau tersuplai itu sudah pasti. Tapi ketika kita melihat bahwasanya di survei itu Mas Ahaye juga merupakan faktor penentu. Karena termasuk dalam 3 besar pilihan capres. Artinya apa? Mas Ketum ini mempunyai magnet juga dalam menarik hati publik gitu. Demokrat juga punya lokal Pak Mulyadi. Dia tokoh ini juga pengaruh magnet besar terhadap perolehan suara Partai Demokrat itu sendiri. Karena Pak Mul sendiri di setiap kali pemilihan beliau merupakan anggota dewan dengan pemilih terbanyak. Karena kami memang di terakhir pertanyaan dari temuannya, kenapa di Sumatera Barat ada salah satu partai Anies itu dia nggak dapat supply. Jadi ketika Anies ketika bisa saja, ternyata kita bandingkan dengan ini data makro hari ini ternyata tidak harus soal tokoh capres. Betul. Tapi tokoh lokal juga sangat berpengaruh. Ya. Demokrat malah dapat bonus tambahan, tokoh lokal kuat, tokoh nasional kuat, ditambah Pak Anies. Oke, Bang, ini ngobrol-ngobrol aja nih. Iya, betul. Kemarin kalau saya, kemarin terjadi penangkapan dari kader dari mitra koalisi nih. Betul. Berarti
Ini Demokrat sudah ada merespon. Ya, kalau Demokrat tentu kita tidak ingin masuk ke riuhnya terlalu jauh. Pasti kita di Partai Demokrat menghormati hukum yang sedang berjalan. Ya. Meskipun sebetulnya ada yang mengindikasikan ini aktor politik dan lain sebagainya. Namun bagi kami di Demokrat sendiri bahwasanya terkait hukum itu harus kita letakkan di atas segala-galanya. Karena itu merupakan marwah dari bangsa Indonesia. Karena itu Demokrat sendiri sampai saat ini tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ya. Nah, Kita keprihatinan terhadap kemitra koalisi itu. ya, ya, pasti. Nah, ini ada desas-desus juga nih Bang, ini kita mau konfirmasi. Betul. Konfirmasi. Betul. Tadi saya baca berita BY, Ya. ada agenda bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, gitu betul. kan. Nah, dan kebetulan sehari sebelumnya mitra koalisi dapat cobaan lah yang menurut kami pun dampak nggak dampak karena dampak dengan Nasdem dan Anies. Data korupsi tidak besar. Korupsi artinya kalau terjadi korupsi yang irisannya kepada calon presiden pasti pengaruh. Ya, betul. Nah, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY yang diagendakan itu dadakan pasca kejadian penangkapan Yuni Jepati atau sebelumnya kebetulan sudah direncanakan, sudah ada agenda seperti itu? Karena nanti pastinya tuduhannya kata Demokrat akan pindah besar ya. Ya, kalau menurut kami namanya tahun politik. Nah, tentu ketika tahun politik ini kita harus silaturahim sebanyak-banyaknya. Sebetulnya tidak hanya dengan Pak Prabowo yang kebetulan bertemunya setelah Pak Jumlate itu tersangka. Sebetulnya sebelum ini juga sudah ketemu sama Pak Erlangga, sudah ketemu dengan berbagai macam ketua partai. Nah, jadi kami tidak ingin berspekulasi terhadap hal tersebut. Tapi yang pasti Demokrat sendiri tetap komit dan yakin bahwa mitra koalisi tidak akan terpengaruh terhadap isu-isu yang ada hari ini. Apakah Pak Anies ya. Demokrat usaha nih meyakinkan koalisi, meyakinkan jadi wapresnya Mas Anies. Betul. Nah, apakah karena ini belum genit-genit lagi atau memang pure silaturahmi? Karena Pak Erlangga silaturahmi, Pak Prabowo ada agenda lagi. Ini kan poros orang beliau berdua ini udah jelas nih. Itu memang ada genit-genitan lagi atau silaturahmi? Kalau kami menilai ini cuma semacam silaturahim karena Mas Ketum AHY itu di berbagai pertemuan sudah secara tegas menyampaikan bahwa keputusan Demokrat mendukung Pak Anies itu sudah jelas dan dia juga sudah mengajak mitra koalisi untuk membangun kantor sekretariat bersama. Itu bukti keseriusan kita dan mendukung Pak Anies. Nah, terkait siapa wapres sebetulnya Mas Ketum pun juga sudah menyampaikan ini merupakan wewenang penuh dari Mas Anies menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya. Tentu yang pasti yang akan mempunyai kekuatan untuk memenangkan beliau sebagai calon presiden. Dari berbagai simulasi gimana Pak? Kalau dari berbagai simulasi survei kita melihat bahwasanya Mas Anies dan Mas AHY ini pasangan yang paling ideal untuk memenangkan Pilpres 2024. Itu survei. Ketika dipasangkan dengan Mas AHY. Dipasangkan dengan Mas AHY itu ideal, ya lebih kuat. Kalau potensi untuk menang kita optimis. Karena bicara untuk menang itu kan terlalu cepat hari ini karena bagaimanapun namanya politik itu
itu lingkungan, banyak variabel-variabel yang akan mempengaruhi. Ya, pertanyaannya juga perlu kita konfirmasi intinya. Mau pernah ditawari jadi menteri nggak? Sesuatunya kan sebelumnya pernah muncul. Itu gimana konfirmasi? Oleh pemerintahan gitu ya. Sekarang, gitu. Ya, sebetulnya sejauh yang kita ketahui itu kita tidak pernah mendengar ada desas-desus itu secara pasti. Tapi yang pasti adalah Demokrat mengambil jalur sebagai penyeimbang dalam jalannya pemerintahan. Kalau sebenarnya kalau secara kata itu biasanya potensi untuk dapat kursi menteri bisa, tapi mengambil jalur untuk penyeimbang. Nyaman nggak bang penyeimbang? Kenapa kan Demokrat hidup di masa dia kuasa terus 10 tahun dia lingkungan politik berbeda. Ya. Tentu yang pasti ada plus minusnya lah. Kita ada di pemerintahan dan kita ada di penyeimbang atau oposisi. Yang pasti hari ini kita merasa bahwasanya ya kita representasi dari masyarakat. Artinya apa yang menjadi keluhan dan kondisi yang terjadi di masyarakat, kita bisa menyampaikan dengan lugas dan tegas kepada pemerintah tanpa ada basa-basi gitu kan. Pidatonya Mas Ahy kan akhirnya membuat karena merespon terus gitu. Betul. Akhir kan soal kemiskinan. Nah, ini kontroversi selanjutnya nih. Kontroversi mah ya. Ini ruang terang politik. Betul. Kita luruskan supaya nggak jadi hoax ya. Supaya nggak jadi hoax, nggak jadi fitnah. Ini soal irisan keluarnya dari Mas Anas kaitan dengan lalu juga lah. Keluarnya Mas Anas itu banyak pihak yang realisasi. Misasnya Mas Anas itu bahasa-bahasa bersayapnya juga ditangkap publik ke arah Pak SBY. Nah ini Demokrat ngaruh nggak ke Demokratnya Bang? Sejauh ini kita tidak ada terpengaruh terhadap ancaman-ancaman tersebut karena semua itu kan berjalan sesuai dengan proses hukum negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menganggap ancaman-ancaman tersebut ya hal yang biasa, kecuali yang mengancam ini rakyat. Pak SBY sampai sekarang belum ada respon. Ya, belum. Kecuali ancaman ini dari rakyat, ya ini baru kita khawatir kan. Tapi kalau ya orang tidak suka, itu hal yang wajar lah. Apapun partai saya yakin kondisinya hampir sama. Ada yang tidak suka, dan Mas Anas Urbaningrum ya dia merupakan bagian dari masa lalu Demokrat. Nah, kita sekarang ya melihat bagaimana Demokrat itu ke depan. Ahy. Iya betul. Oke, nah ini terakhir. Masih kembali ke daerah kita. Nih, kita ingin tahu bagaimana Demokrat Sumatera Barat khusus jalannya ketiga. Ya kalau kita mau mengukur tentu harus ada parameter yang jelas. Ya terkait bagaimana program dari Pak Mahyeldi, Pak Audi, gubernur dan wakil gubernur dalam pemerintahan, capai visi dan misi itu tidak terlepas dari program kerja yang sudah beliau buat, yang sudah terdokumentasi. Tapi secara umum kami melihat bahwasanya masih banyak PR yang harus beliau kerjakan. Contoh dari segi pertumbuhan ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah pertumbuhan ekonomi angka nasional. Jika di angka nasional itu di tahun 2021 sudah di angka 5%, Sumbar itu masih di angka 3%. Jauh sekali ya. Itu merupakan salah satu indikator yang menurut kami ya
juga digenjot karena ini 2 tahun lagi nih. Kalau pembangunan gimana? Sorot nih. Begitu juga menurut kami terkait pembangunan, banyak hal PR sebetulnya. Kita lihat juga jalan lintas Solo Padang itu juga sempat hangat kan, Iya. juga sempat hangat. Ada rebut-rebut juga di sana. Rebut-rebutan panggung, dan itu rebut-rebutan panggung sesama internal juga. Iya. Nah ini menurut kami ini kan ada semacam ketidakberesan yang perlu dievaluasi baik itu oleh pemerintahan maupun kita dari masyarakat. Karena ya pembangunan itu akses jalan itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Nah, kita lihat dari satu sisi itu aja lah, Solo Padang itu. Iya. Setiap ada hujan selalu longsor. Konten. Jadi konten. Terkenal itu Sitinjau Lawi. Itu jadi terkenal gara-gara kemacetan. Seharusnya menurut kami karena itu terkenal maka butuh pembenahan. Itu jadi rebut-rebutan, jadi bikin konten di sana. Unik juga itu. Masalahnya krusial, Ya. tapi ada keberkahan dan orang happy keberkahan Happy. itu. Harus cepat juga di sana. Karena menyangkut nyawa juga. Iya. Karena Terkait kita kalau setiap lewat ke sana tuh selalu ada tuh truk yang kayak kelelahan nyender kayak Iya, dinding ke tuh. dinding. Oke. Ah, Nah, ini balik lagi ke Bang. Nanti banyak masalah tata kelola. Dari sisi tata kelola pemerintahnya gimana, Pak? kalau kami melihat tata kelola pemerintahan, menurut kami pun perlu banyak evaluasi. Apa? Karena kan banyak hal-hal yang sebetulnya tidak penting, tapi itu menjadi persoalan di publik. Ya, ini Apalagi dengan media. Dan sebelum itu juga ada terkait mobil gitu kan, mobil dinas. Ketika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik ke publik, ya ini kan menjadi persoalan yang besar Ya, jadinya. malah hari itu rasa ingat kita masalah mobil di jawabannya dibikin konten lawakan dengan Ya kan bikin konten. nggak lucu jadi ya. Iya, mobil gubernur jadi travel. Travel. Jadi Akhirnya Pajero-nya dipakai lagi. dipakai lagi. Kalau menurut kami ya, kalau memang itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, lagian juga gubernur itu punya mobilitas yang tinggi, Sah-sah saja. sah-sah saja menurut kami. Ya. Bahkan kalaupun mobilnya lebih bagus dari yang itu speknya, sah-sah saja. Sejauh juga ini berbanding lurus dengan kinerja yang beliau lakukan. Nah, ketika kerjanya nggak maksimal, pingin mobil yang bagus, Baru dipertanyakan. itu baru dipertanyakan. Intinya sebenarnya hal-hal seperti itu nggak perlu, Ya, tapi justru jadi ribut. jadi ribut dan itu juga mengganggu semuanya. Bang Ari, ada pileg sekarang maju di mana, Bang? Saya maju di kota, di kampung, kota Payakumbuh. Ya, Payakumbuh apa itu? Payakumbuh 2, Payakumbuh Utara dan Lampasi Tigo Nagari. Dewan nih, Bang. Insyaallah. Mondo Arestu. Ya, kalau minta kan belum boleh sekarang. Belum, karena kita baru DCS juga. DCS. Ya. Tapi optimis sekarang sampai. Insya Allah saya yakin kalau Pak Dir juga ikut membantu Insya Allah. dan mohon juga dukungan dari masyarakat di Payakumbuh Utara. Langsung kampanye saya ini. Tapi seingat saya Nggak apa-apa ya? ini kan di Demokrat nih. Ya, Sebelumnya di PSI. PSI. Ya. Nah, pindah ke Demokrat kenapa, Bang? Apa alasan tatanan idenya nih? Sebetulnya saya bukan pindah ke Demokrat, tapi masuk. Masuk, oh ya. Karena saya udah Beda ya antara pindah dan masuk. Beda. Karena terakhir saya udah keluar duluan di PSI, udah 2 tahun nggak aktif. Setelah berijtihad, ya saya menentukan pilihan di Demokrat. Dan Demokrat sendiri memberi ruang yang sangat besar terhadap saya dan kawan anak muda yang lain untuk berproses di partai politik. Lagi Bakomstra ini elemen baru nih kan? Ya. Besar juga bebannya, Bang.
ada pekerjaannya. ya, karena kita kan suka tantangan. Oh. Suka tantangan kita. Iya. Anak muda itu harus berani keluar dari persoalan dan bisa keluar dari tantangan-tantangan. Ada agenda dalam waktu dekat ya kan Gus? Oh, insya Allah. Kita lihat hari ini Gus. Ilmunya besar ya, Ilmu waktu besar. ke Pasaman Barat. Bahkan baru turun dari pesawat aja luar biasa ilmu. Terima kasih Bang Ari Terima kasih telah Pak berbagi Direktur. informasi dengan kita. Sampai ketemu lagi di ruang terang politik sesi selanjutnya dengan pembicaranya dan apa yang kita bahas dengan Bang Ari Prima, Kepala Badan Komunikasi Strategis Ya. Demokrat Provinsi Barat, menjadi bahan Anda semua. Kita membahas Demokrat, kita membahas Pak Anies, kita membahas Pak Ahy dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.